Sadaka Talks Forum edisi keempat malam ini kembali hadir dengan tema Peradaban Islam Menjejak Nusantara dengan narasumber dosen Unisula dan peneliti budaya Jawa Dr. Susianto dan Ustadz Salim Afilah. Hadirin dan pemirsa, kita sambut moderator Sadaka Talks Forum, Bang Afwan Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pembicara yang kami hormati yang luar biasa, gurunda kita Ustadz Salim Afilah, juga Dr. Susianto, Masya Allah. Dan juga para pemirsa sekalian, baik melalui Zoom maupun di YouTube. Alhamdulillah berbahagia sekali saya Afwan Riyadi dapat menjumpai Anda kembali dalam Sadaka Talks Forum edisi yang keempat, di mana Sadaka Talks Forum edisi keempat ini adalah awal dari sebuah trilogi peradaban Islam di Nusantara. Dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah peradaban Islam menjejak Nusantara. Agak cuma beda sedikit ya. Dan acara hari ini adalah kerjasama antara Sadaka Mulia dengan rekan-rekan kita yang sudah mensupport dengan luar biasa, yaitu lembaga-lembaga ini. Kami persilakan. Ya, yang pertama adalah Parfum Gue. Parfum yang mengerti karakter dirimu seutuhnya. Jadi parfum ini adalah parfum karakter yang unik karena disesuaikan dengan kepribadian kita yang ingin membelinya. Ya, jadi silakan kalau teman-teman sekalian ingin parfum yang unik yang tidak ingin sama baunya dengan yang lain, bisa menghubungi website yang tertera di bawah itu ya. Kemudian yang kedua, The Cuci. Ini sebuah perusahaan wakaf yang bergerak di bidang mencuci karpet serta furniture. Ya, jika bapak-bapak, ibu-ibu mungkin karpet di masjid maupun di kantor atau furniture di rumah dan di kantor ingin dibersihkan, apalagi sekarang sudah menjelang beberapa masjid sudah dibuka, mungkin juga ada yang ingin dibersihkan, bisa menghubungi The Cuci melalui nomor yang tertera di situ. Para pemirsa sekalian, mungkin kita semua patut bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita sebagai bangsa Indonesia atau manusia Indonesia sudah dikaruniai sejak lahir tanpa kita meminta menjadi seorang muslim. Ya, dan keluarga besar kita pun juga banyak yang, atau mungkin hampir semuanya adalah seorang muslim. Gitu. Ini sebuah nikmat dari Allah SWT. Sesuatu yang tidak kita minta tapi Allah berikan. Makanya ada yang mengatakan, ya Allah, Engkau sudah memberikan nikmat Islam kepadaku tanpa aku minta, maka berikan kepadaku nikmat surga, sesuatu yang terus aku minta. Gitu. Jadi yang kita minta surga, insya Allah semoga Allah memberikan kita surga ini. Nah, pertanyaannya adalah, ini sebuah hal yang unik karena di Indonesia ini kita ketahui adalah sebuah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Sementara kita lihat bahwa di Indonesia ini kita kenal juga memiliki ragam suku bangsa dan bahasa yang begitu banyak. Ya, bahkan kalau kita menyebut etnis pun juga cukup banyak. Ada etnis Melanesia, ada Polinesia dan lain sebagainya. Belum lagi kita bicara suku, belum lagi kita bicara bahasa dan sebagainya. Nah, bagaimana latar belakang dan juga bangsa di Nusantara ini bisa menerima Islam dengan baik? Kita akan membahas dengan dua orang narasumber yang sudah hadir bersama kita di sini, yaitu Ustadz Salim Afilah dan juga Dr. Susianto melalui tema-tema yang sudah kami persiapkan, insya Allah. Kita memasuki sesi kedua, yaitu talk show bersama Ustadz Salim Afilah, gurunda kita Ustadz Salim Afilah, tentang kesultanan atau kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kita lihat bahwa pasca Islam ini diterima oleh masyarakat, ada banyak sekali kesultanan di Nusantara ini dan semuanya berdasarkan pada Islam. Saya pernah datang ke Halmahera, di sana ketemu Jailulu namanya. Sebelumnya saya pernah ke Ternate dan Tidore, ternyata pulaunya hanya berdampingan tapi memiliki dua kerajaan yang sama-sama besar. Nah, bagaimana kerajaan atau kesultanan Islam ini bisa terbentuk sementara resources yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah kesultanan tentu bukan suatu hal yang sederhana. Kita akan bahas dengan Ustadz Salim Afilah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lama sekali kita juga nggak ketemu ya Ustaz ya. Betul. Saya juga sudah mungkin 7 bulanan tidak keluar dari Jogja. Oh, gitu. Mungkin kapan kami yang sowan lah ke Jogja. Kita ngopi-ngopi di dekat itu, Masjid Jogokarian. Ini saya beruntung sekali malam ini, luar biasa paparan Ustadz Susianto. Iya. Kalau di kami kadang-kadang membahas yang tadi beliau sampaikan ini kan sensitif ya, karena menyinggung umat lain bisa jadi. Tetapi karena beliau menyampaikan secara ilmiah ya, harusnya kita memang ini juga kita jadikan sebagai sebuah narasi penting, karena seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Dr. Susianto, sekarang ini muncul gerakan-gerakan yang sepertinya hanya lahir kembali dari apa yang sudah mungkin 100-150 tahun yang lalu, dari gerakan Darmo Gandul, Gatoloco yang kemudian mencoba memisahkan Islam dari Jawa gitu ya. Sehingga ada narasi-narasi seakan kedatangan Islam itu yang menjadi penyebab kemunduran atau bahkan dianggap sebagai penyebab keruntuhan kejayaan peradaban Nusantara. Narasi ini cukup masif ya kalau di media sosial. Betul. Sungguh ini padahal adalah narasi yang bertentangan dengan sejarah gitu. Iya, luar biasa. Jazakumullah Ustaz Susianto. Iya, karena yang bicara sejarawan maka memang memiliki aman, kalau yang bicara Ustadz bahaya. Baik, Salim. Jadi memang sebenarnya kedatangan Islam itu adalah anugerah terindah yang kita miliki itu. Betul. Itu yang insya Allah harus selalu kita rasakan. Mohon doanya Ustadz. Saya sedang menyusun buku lanjutan dari yang kemarin ini tentang apa namanya, bagaimana kedatangan Islam itu betul-betul tergambar seperti dalam mukaddimah konstitusi kita, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Betul. Ya, Allah semoga dimudahkan dan cepat selesai Ustaz. Amin. Selesai. Baik, Ustaz Salim, berkaitan dengan Kesultanan Islam di Nusantara ya. Baik. Monggo mungkin bisa langsung saja karena menghemat waktu. Siap. Sebenarnya ada flashback yang cukup penting juga, tadi sudah disinggung oleh Ustaz Dr. Susianto tentang teori masuknya Islam ke Indonesia ya. Dulu kan waktu SD kita dicekoki dengan teorinya Profesor Sunuk Gurgrunj tentang teori Gujarat. Jadi teori Gujarat ini masih banyak dianut oleh para sejarawan mainstream tentang Islam masuk ke Indonesia melalui jalur Gujarat dan kemudian terjadi pada abad ke-13 ditandai dengan berdirinya Kesultanan Samudra Pasai di ujung utara Sumatera. Sebenarnya teori ini sangat lemah sehingga sudah banyak dibantah oleh para sejarawan yang lain juga ya, bahwa ya seperti yang dikatakan Mas Afwan, membentuk sebuah kerajaan kesultanan itu perlu resources yang sangat besar. Jadi bagaimana mungkin baru masuk langsung bisa bikin kerajaan kan, itu terlalu dipaksakan, sehingga pada seminar tentang masuknya Islam ke Indonesia tahun 1963 di Medan, Buya Hamka menyampaikan apa yang disebut sebagai teori Arabia oleh para ahli berikutnya. Jadi teori Arabia itu yang juga kemudian dikemukakan juga oleh Profesor Thomas W. Arnold, kemudian juga banyak pakar-pakar yang lain, adalah bahwa Islam datang ke Nusantara itu sangat awal, bahkan mungkin di abad pertama Hijriyah. Tadi ada indikasi Buya Hamka tentang Muawiyah di Kalingga, di Holing, di Shepo ya. Ada satu indikasi lagi yang lebih kuat bahkan karena ada dokumen, dan bahkan dokumen itu bukan cuma fisiknya ada, tapi juga dikutip oleh seorang sejarawan dari Andalusia namanya Ibnu Abdi Rabbih Al-Andalusi, tentang surat seorang raja dari Jaziratul Hind, raja dari Jazirah India. Jazirah India itu kepulauan Hindia yang kemudian dimungkinkan adalah Nusantara, nanti dari indikasi tentang apa yang disebut sebagai hadiah-hadiahnya. Karena hadiahnya itu rempah-rempah. Dan di dalam surat itu dari Maharaja Sri Indrawarman, ya, dari Zabai. Zabai itu nama yang sering disebut pedagang Arab untuk Sriwijaya, atau nanti dalam kronik dinasti Tang akan disebut sebagai Silifosi atau Sanfosi atau Sriwijaya. Itu ada surat yang kemudian dikirimkan oleh Sri Indrawarman. Intinya Indrawarman ini memperkenalkan diri sebagai Maharaja Diraja keturunan 1000 raja dan permaisurinya keturunan 1000 raja, yang di kandangnya ada 1000 gajah, yang armada perangnya ada 1000 kapal gitu ya. Itu kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, Khalifah Daulah Bani Umayyah,
menyampaikan bahwa dia menghadiahkan hadiah tanda persahabatan dan minta dikirimi seorang mu'alim, orang yang bisa mengajari dia tentang agama Islam, karena disebut raja yang tidak menyembah dewa-dewa selain satu. Oleh Ibnu Abdi Rabbi itu ada kata-kata dari saudara Islam. Maka saya izin mengutip sebuah buku yang kontroversial, judulnya Tuan Kurau. Penulisnya Mangaraja Onggang Parlindungan. Ini sahabat sekaligus lawan debatnya Hamka. Di situ dia mengutip satu sumber bahwa dalam kronik dinasti Tang dilaporkan ada pengiriman seorang Zanj. Zanj itu budak berkulit hitam yang berasal dari Maharaja Silifosi untuk Kaisar dinasti Tang. Di dalam pengiriman itu disebutkan keterangan ini adalah hadiah dari Raja Arab, Tasih tadi yang disebut Raja Arab, yang kemudian sebenarnya Raja Arab menghadiahkan budak berkulit hitam dan berkulit putih, tetapi yang berkulit putih disimpan di Sriwijaya, yang kulit hitam dikirim ke Cina. Dan kemudian Mangaraja Onggang Parlindungan memberikan satu kesimpulan yang menarik, bahwa Indrawarman dari dinasti Dapuntahyang Sriwijayanaga ini kemudian masuk Islam. Tetapi tidak lama kemudian karena Kekaisaran Tang merasa terganggu hegemoninya di Asia Tenggara, lalu dia melakukan intervensi mendukung sebuah noble family, sebuah keluarga bangsa yang sangat kuat, namanya dinasti Sailendra atau Sailendra Vamsa, untuk kemudian mengkudeta dinasti Dapuntahyang Sriwijayanaga ini. Kemudian bergantilah penguasa di Sriwijaya dari dinasti Dapuntahyang menuju ke dinasti Sailendra yang nanti akan puncaknya di masa kekuasaan Balaputra Dewa. Jadi ada indikasi yang kemudian disampaikan oleh Mangaraja Onggang Parlindungan bahwa keluarga dari Raja Indrawarman ini masuk Islam sesuai dengan surat menyurat, dan apa yang kemudian mereka alami berikutnya, yaitu kudeta karena dukungan dari Kekaisaran dinasti Tang yang beragama Buddha Mahayana. Pada saat itu lagi semangat-semangatnya dinasti Tang itu untuk meluaskan pengaruh sekaligus agama Buddha, karena kalau teman-teman menonton serial The Monkey King, ya di Indonesia diterjemahkan jadi Kerasakti itu ya. Itu kan berasal dari sebuah event sejarah bahwa ada biksu Tripitaka, ya, Tong Samcang atau Tang Samfang itu adalah saudara angkat dari kaisar kedua dinasti Tang, Li Semin, atau yang kemudian dikenal sebagai kaisar Tang Gaozong gitu ya. Itu sebuah event sejarah yang kemudian dimitologisasi menjadi sebuah kisah legenda. Nah, intinya dari teori Arabia itu adalah bahwa bahkan Islam telah datang ke Nusantara di abad pertama Hijriyah dengan surat menyurat korespondensi ini, tetapi sayang karena dakwah ini dipadamkan, maka kemudian dia memerlukan waktu lebih lama untuk tumbuh berkembang lebih pesat. Di antaranya adalah dengan terjadinya gelombang berikutnya yang disebut sebagai teori Hadramaut. Jadi para keturunan dari Ahmad bin Isa al-Muhajir yang berpindah dari Baghdad ke Hadramaut, kemudian menjadi keluarga Ba'alawi yang akhirnya kemudian keluarga ini banyak bermigrasi ke timur untuk menyebarkan agama Islam. Teori ini menjadi teori yang dikuatkan oleh Profesor Husein Jayadiningrat, ya, yang kemudian menyebutnya sebagai teori Hadramaut. Kemudian ada teori Cina yang banyak dikemukakan Profesor Slamet Mulyana, ya, bahwa Cina punya peran besar juga dalam masuknya Islam ke Nusantara, karena memang Profesor Slamet Mulyana ini mengandalkan dalam penelitiannya tentang abad ke-16 Jawa itu sumber-sumber dari kelenteng Sampokong di Semarang dan kelenteng Talang di Cirebon. Itu sumber-sumber primer beliau. Tetapi teori beliau ini juga menjadi lemah karena interaksi dengan Islam sudah jauh lebih dahulu dibandingkan interaksi dengan Cina. Ya, kalau beliau kemudian sampai menyampaikan misalnya semua raja Demak itu bernama Cina seperti Mukming, kemudian Tungkalo dan lain sebagainya, menurut saya itu lebih kepada penyebutan Cina terhadap nama Islam, bukan sebaliknya. Itu adalah nama Cina, orangnya Cina, kemudian menjadi seorang penyebar agama Islam di Jawa. Enggak juga. Kalau menurut saya ketika kemudian
Sunan Kalijaga ada nama Jawanya, Sunan Bonang ada nama Jawanya, dan lain sebagainya. Dan maksud saya ada nama Cinanya, itu bukan berarti mereka orang Cina, tetapi itu penyebutan Cina terhadap nama-nama Islam ataupun nama-nama Jawa. Nah, tentu apa yang kemudian menjadi gelombang berikutnya dari syiar dakwah Islam, sering saya menyebutnya adalah, saya lagi-lagi mengutip buku kontroversialnya Mengaraja Onggang Parlindungan di abad ke-12, 13, dan 14 ini, ada satu keadaan yang sangat besar, kejadian-kejadian yang sangat besar di dunia Islam di pusatnya, yaitu di Jazirah Arabia maupun negeri Syam, juga Mesir, yaitu dengan perang salib dan perang melawan Mongol. Nah, ada di situ peran yang sangat signifikan yang kemudian dimainkan oleh para panglima, para amir, dan kemudian dikukuhkan dengan berdirinya Kesultanan Ayyubiyah dan dilanjutkan oleh Kesultanan Mamluk. Maka mereka terus mencoba untuk mengamankan jalur urat nadi perjuangan Islam. Urat nadi perjuangan Islam itu adalah perdagangan, dan perdagangan itu adalah perdagangan laut. Maka banyak pelabuhan-pelabuhan di sepanjang jalur perdagangan laut dari Nusantara sebagai sumber rempah-rempah ke Arabia ini kemudian dikuasai oleh para panglima Muslim ini untuk menjadi pengamanan bagi urat nadi jihad. Jihad itu tentu saja membutuhkan biaya besar, dan biaya besar itu disuplai dari perdagangan-perdagangan para pedagang Muslim, para saudagar Muslim di sepanjang Samudra Ilahi. Waktu itu Samudra Hindia disebut sebagai Samudra Ilahi, sehingga kemudian kepentingan untuk mengamankan pelabuhan-pelabuhan seperti Maskat, Gujarat, Aden, kemudian sampai akhirnya ke pantai utara Aceh, ini adalah kepentingan seluruh dunia Islam. Maka berdirinya Samudra Pasai ini tidak bisa dilepaskan dari konteks ini. Sehingga kita akan tahu Samudra Pasai ini kalau di teori Gujarat langsung runtuh. Kenapa? Karena mazhabnya Syafi'i. Dan gelar sultan-sultannya itu persis seperti gelar-gelar Sultan Ayyubiyah dan Mamluk. Sultan Malik As-Salih, Sultan Malik Ad-Dhahir, itu adalah gelar-gelar yang dipakai juga oleh dinasti Ayyubiyah dan dinasti Mamluk yang kemudian berkuasa di Mesir dan Syam. Dan itu berbeda dengan Gujarat yang mayoritas justru bermadzhab Hanafi, sementara Samudra Pasai itu bermadzhab Syafi'i, sama dengan mazhab resmi Mamluk dan Ayyubiyah. Jadi konteks ini menarik karena kemudian ini adalah soal urat nadi dunia Islam. Jadi konsep global ukhuwah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Susianto ini penting sekali untuk kita kemukakan karena memang ini adalah satu tulang punggung dari jihad Islam yang sedang berada di Timur Tengah. Jangan dibayangkan bahwa jihad Islam di Timur Tengah melawan pasukan salib maupun melawan Mongol itu berdiri sendiri dibandingkan seluruh dunia. Tentu tidak. Sejarah itu selalu terkait antara satu wilayah dengan wilayah lain, dan ini adalah konteksnya. Backup itu ada di perdagangan rempah-rempah dengan Nusantara yang sudah sejak abad ke-7 Masehi itu juga dilakukan oleh para pedagang Muslim. Bahkan ada Profesor Thomas W. Arnold mengatakan di Barus, di Sumatera bagian barat, pantai barat Sumatera itu, pada abad ke-7 Masehi alias abad pertama Hijriah, itu sudah ada kepala masyarakat Arab di Barus yang kemudian mengawasi jalur perdagangan rempah-rempah dari Pulau Sumatera ini ke barat, ke dunia Islam. Jadi ini adalah sebuah konteks ya. Jadi berdirinya Samudra Pasai ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah perang salib dan perang dengan Mongol pada zaman tersebut, sehingga kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Islam yang pertama ini berdiri di pusat perdagangan, di sebuah pelabuhan yang kemudian sangat strategis ya di ujung utara Sumatera. Ini menjadikan dia sebuah kekuatan maritim perdagangan yang kokoh. Selama ini kita membaca misalnya penaklukan Majapahit ya, tentang glorifikasi Majapahit di dalam sejarah kita yang sangat berlebihan. Padahal kalau menurut berita-berita baik di Hikayat Melayu, kemudian juga naskah-naskah yang tua yang ada di Sumatera, Majapahit mengalami kekalahan telak dengan Samudra Pasai pada pertempuran Padang Sibusuk yang terjadi pada abad ke-14 ketika Majapahit berusaha untuk menaklukkan Sumatera. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa Pasai ini menjadi kekuatan yang sangat kuat ya,
kekuatan yang sangat signifikan, ya. Dan ini akan menjadi pola yang sama pada kesultanan-kesultanan atau kekuatan-kekuatan Islam yang ada di pesisir Jawa yang menjadi cikal bakal Kesultanan Demak misalnya. Pelabuhan seperti Jepara, Gresik, Tuban, kemudian disusul oleh Banten, ya, kemudian Cirebon, ya, kemudian nanti akan disusul oleh Malaka, kemudian Aceh, ya, Aceh Darussalam sendiri. Ini menjadi urat nadi syiar dakwah. Jadi perdagangan ini menciptakan satu komunitas muslim yang kuat di berbagai pesisir, bahkan sampai ke Maluku. Tadi kalau Bang Afan bilang sampai ke Ternate dan Tidore pun sama, di mana Ternate dan Tidore menjadi penghasil cengkeh utama yang menjadi komoditas termahal saat itu untuk rempah-rempah, ya, salah satu komoditas termahal untuk rempah-rempah yang kemudian di situ terbentuk, ya, dua kerajaan yang berdampingan, pulaunya kecil-kecil berdampingan, tapi wilayah dakwahnya, syiarnya demikian luas. Betul. Ternate dengan 72 jazirahnya, sementara Tidore itu membentang bahkan sampai ke Papua bagian barat menjadi wilayah dakwahnya. Ini semuanya diurat nadi oleh perdagangan rempah-rempah yang sangat memberikan kemakmuran kepada masyarakat muslim awal. Sehingga kalau kita membaca Babat, kita akan menemukan simbolika-simbolika tentang akhir Majapahit itu dalam bentuk keris, tapi kita tahu itu adalah sebuah wong Jawa nggone semu sinamun ing samudono. Orang Jawa itu tempatnya perumpamaan mereka sembunyikan di dalam berbagai ungkapan, ya, termasuk di dalam Babat misalnya ada keris Kiai Sabu Inten sebagai salah satu pusaka Majapahit yang bertarung dengan keris Kiai Condong Campur yang juga adalah salah satu pusaka Majapahit. Kalau Condong Campur itu adalah simbolika untuk kebijakan Raja Girindrawardana Dyah Ranawijaya. Tadi sejak masa Kediri ke Singasari ke Majapahit itu ada sinkretisme Buddha dan Hindu dalam bentuk siwa Buddha, ya. Girindrawardana Dyah Ranawijaya yang kemudian memerintah Majapahit di akhir abad ke-15 itu juga punya kebijakan untuk condong dan campur. Condong itu cenderung, campur itu sinkretisme untuk memasukkan Islam ke dalam sinkretisme ini. Tapi kebijaksanaan ini gagal karena tentu saja Islam tidak bisa menerima sinkretisme semacam itu. Sehingga condong campur itu dilawan oleh Sabuk Inten. Sabuk Inten ini konon adalah simbol untuk kaum muslimin di pesisir yang mereka makmur dari perdagangan. Sehingga sabuknya saja dari intan. Kalau sabuknya saja dari intan itu kan berarti sangat makmur karena perdagangan. Kemudian yang bisa mengalahkan condong campur akhirnya Majapahit runtuh itu oleh sebuah keris yang disebut sengkelat. Sengkelat itu konon dari kata sengkeling ati atau rakyat yang sudah muak, rakyat yang sudah tidak tahan berada di bawah kepemimpinan Raja-Raja Lalim yang kemudian justru akhirnya mendukung Demak untuk menyempurnakan dakwah dengan mempersatukan Jawa di waktu berikutnya untuk mewarisi Majapahit, sebab Raden Fatah adalah bagaimanapun beliau dianggap berdarah Majapahit, pewarisah Majapahit. Jadi terbentuknya misalnya Demak sebagai sebuah kekuatan baru Islam di pesisir utara Jawa, semula hidup dari perdagangan yang sangat kuat, kemudian mereka juga akhirnya terus melaksanakan kegiatan dakwah. Jadi sampai diungkapkan bagaimana para wali pada saat itu di dalam serat Wali Sana disebutkan mencegah Demak untuk melakukan perang terbuka dengan Majapahit selama Majapahit masih di bawah pemerintahan dari keluarga Raden Patah. Karena dikatakan bahwa orang Jawa itu menghormati leluhur, mencintai orang tua. Kalau kemudian Raden Patah menyerang ayahnya sendiri misalnya, Raja Majapahit, maka Islam akan dianggap sebagai agama anak durhaka dan tentu rakyat Jawa tidak akan mau ikut untuk masuk ke dalam agama Islam karena dianggap sebagai agamanya anak durhaka. Jadi bagaimana kesabaran Demak, ya, terus melaksanakan dakwah, kesabaran para wali, para ulama dakwah ini yang kemudian begitu luar biasa di dalam mensyiarkan agama Islam, sehingga pelan-pelan tadi seperti yang dikatakan Ustaz Susianto sesuai fitrah dan justru mengajarkan kesetaraan, ya,
mengajarkan berbagai segi-segi yang sangat bertentangan dengan kezaliman-kezaliman yang mereka alami di masa pemerintahan dan agama-agama sebelumnya. Ini membuat Islam ini menjadi sesuatu yang sangat masif diterima oleh seluruh penduduk pada saat itu. Maka berdiri Demak ya sebagai sebuah kekuatan yang kemudian akhirnya menyatukan pesisir ya di utara Jawa, Tuban bergabung, Cirebon bergabung, kemudian nanti Banten, kemudian Sunda Kalapa itu diselamatkan dari aneksasi Portugis karena sebelumnya misalnya di tahun 1511 kesadaran untuk mencegah imperialisme di Nusantara itu tumbuh, bahkan Demak sampai mengirimkan ya 150 kapal ya di bawah kepemimpinan panglimanya atau putra mahkota Demak yang bernama Fathi Yunus atau Dipati Unus yang kemudian menggempur kedudukan Portugis di Malaka. Jadi Masya Allah ya, atas berkat rahmat Allahnya ya, kedatangan Islam secara masif di Nusantara ini kira-kira 1 abad tepat sebelum kedatangan mayoritas imperialis yang kemudian tadi mulai dari Portugis, disusul Spanyol, disusul kemudian oleh Belanda, ya, ini datang ke Nusantara. Tepat 1 abad sebelumnya Islam mengalami masifikasi dakwah. Nah, teori tentang Wali Songo atau dalam pustaka resmi di Keraton Yogyakarta itu namanya Serat Wali Sana. Jadi bukan Wali Songo, tapi bukan 9. Sana itu bisa bermakna tempat, sono, atau bisa bermakna astana. Sana itu pujian. Ini banyak teorinya ya. Atau sana itu bisa juga bermakna wali-wali ini memang menguasai satu wilayah tertentu untuk menjadi basis-basis dakwahnya. Seperti Sunan Giri yang berada di Gresik dan bahkan memiliki Giri Kedaton, pesantren yang seperti istana yang kemudian di situ dididik putra-putra Raja Nusantara. Jadi kenapa dakwah bisa sampai ke Ternate, sampai Tidore, sampai ke Jailolo, Bacan, Obi, Plembang, Jambi, sampai ke tanah-tanah Melayu yang lain ya, ke Banjar, kemudian sampai ke Bulungan, sampai ke wilayah-wilayah yang sangat jauh, diantaranya adalah peran Sunan Giri yang pelabuhannya besar, kemudian para raja ini mengirimkan putra-putra mereka untuk belajar kepada Sunan Giri di Gresik. Jadi peran beliau sebagai disebut Tomepres sebagai pausnya Jawa. Jadi kalau di Eropa itu ada paus, di Roma yang menahbiskan raja-raja Eropa. Raja Eropa tidak dianggap sah sebelum disahkan oleh paus, maka di Nusantara itu ada Sunan Giri yang raja-raja di Nusantara ini dianggap tidak sah kalau belum disahkan oleh Sunan Giri, sampai diumpamakan begitu oleh pengelana Portugis ini. Jadi ini adalah satu gambaran bahwa tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini karena dakwah. Karena dakwah yang kemudian dilakukan dengan sangat strategis, dengan penuh perencanaan, ya, seperti digambarkan di dalam mengislamkan Jawa yang ditulis oleh Dr. Andus Wiji Saksono ya, penelitian yang direkomendasikan kepada saya oleh Dr. Tiar Anwar Bakhtiar tentang Wali Songo di Jawa, bahwa bahkan seorang Maulana Malik Ibrahim yang menurut penelitian mutakhir ini berasal dari Azerbaijan, jadi dibuka puasa bersama di Kedutaan Besar Azerbaijan 2 tahun lalu, duta besarnya menyampaikan sebuah makalah pendek tentang hasil penelitian terbaru bahwa Maulana Malik Ibrahim itu orang Azerbaijan yang belajar di Mesir, kemudian di Mesir dia membaca Ar-Rihlah karya Ibnu Battuta yang menginspirasinya bahwa di kepulauan di timur itu masih ada yang belum mengenal Allah dan Rasulnya, sehingga dia berlayar nun jauh ke timur, dan ternyata seorang Maulana Malik Ibrahim ini ketika sampai di Gresik, yang dia lakukan, dia mengamalkan ilmunya dulu untuk berdakwah. Apa ilmunya? Karena Jawa sedang di tengah kehancuran perang para Grek ya, perang para Grek katanya, itu antara 2 bersaudara di Majapahit, Wikramawardhana dengan Brewirabumi. Ada perang besar yang kemudian sangat-sangat parah menelan korban, rakyat ketakutan, mereka lari ke pegunungan, sawah terbengkalai, pertanian hancur, dan Majapahit mengalami krisis pangan. Dan Maulana Malik Ibrahim ini diceritakan pertama-tama yang dia bangun bukan pesantren, yang dia bangun adalah bendungan dan bikin sawah. Jadi untuk menjawab krisis pangan itu beliau, Masya Allah, melakukan dakwah yang sangat signifikan, menjawab masalah pada saat itu, sehingga kemudian bahkan Maharani Suhita nanti akan memberikan penghargaan kepada beliau sebagai
Wong Agung sebagai seorang yang dianggap sebagai panutan negara di Majapahit. Ini kiprah Muslim di kerajaan Hindu Majapahit pada saat itu, sehingga semakin banyak orang datang untuk kemudian belajar Islam. Jadi dengan para ulama yang punya kiprah menjawab persoalan, plus kemudian dakwah itu sampai merasuk kepada penguasa-penguasa Muslim, termasuk misalnya bahkan ke penguasa Hindu yang kemudian masuk Islam, atau dakwah ini masuk ke jantung kekuasaan ya, misalnya dengan Maulana Usman Haji yang dikenal sebagai Sunan Ngudung dan putranya Syekh Ja'far Shadiq yang terkonfirmasi dalam sejarah Dalem Watu Renggong, sebuah naskah di kerajaan Gelgel di Karangasem, Bali, yang menyebutkan ketika Raja Bali Seba ke Majapahit itu dia diberi hadiah 60 prajurit terbaik. Nah, 60 prajurit terbaik yang dibawa ke Bali oleh Raja Gelgel ini disebut sebagai Nyama Selam. Nyama itu saudara, Selam itu Islam. Dari mana mereka? Ternyata adalah didikan Maulana Usman Haji yang berasal dari kalau sekarang disebut Palestina ya, bersama putranya Syekh Ja'far Shadiq yang datang ke Jawa, kemudian direkomendasikan untuk menjadi military trainer, pelatih tentara kerajaan Majapahit, dan itu ternyata asar dakwahnya terasa. 60 prajurit yang dihadiahkan ke Bali itu semuanya Muslim, dan itu tercatat di dalam sejarah Dalem Watu Renggong. Jadi menarik sekali bagaimana kemudian pada masa itu peran para ulama yang sangat signifikan di dalam dakwah ini ya, di dalam bagaimana disebarkannya Islam masuk sampai ke jantung kekuasaan, memasuki ke keluarga-keluarga bangsawan, dan itu bertemu dengan bagaimana masifnya dakwah kepada masyarakat, sehingga baik raja maupun rakyat bersama-sama menjadi Muslim, sehingga terjadi perubahan-perubahan bagaimana kesultanan Islam ini tumbuh. Seperti misalnya di Luwu ya, Kedatuan Luwu, kemudian masuk Islam rajanya, rakyatnya ikut. Kemudian Datuk Ri Tito, Datuk Ri Bandang, Datuk Ri Patimang yang berdakwah di Sulawesi ini kemudian menyebarkannya kepada para raja, mereka diambil menjadi menantu oleh para raja, kemudian mengislamkan seluruh kerajaan. Jadi saya kira kita ini berhutang besar kepada para ulama yang luar biasa ini di dalam membawa Islam dengan kesungguhan, dengan berbagai wasilah dakwah yang mereka kreasi sedemikian rupa dengan kreativitas, termasuk sampai mungkin yang legendaris kalau di Jawa ya wayangnya Sunan Kalijogo gitu ya. Kenapa kemudian menggunakan cerita Mahabharata dan Ramayana digubah dari berbentuk wayang beber yang ditonton hanya oleh 10 sampai maksimal 15 orang gitu ya, menjadi digambar bukan per adegan tapi digambar per karakter untuk dipentaskan. Itu tentu menjadi satu pendekatan-pendekatan yang menarik yang kemudian mensupport kekuatan-kekuatan utama ini menerima dakwah dan akhirnya menjadi aktor juga di dalam dakwah, yakni para raja ini membawa rakyatnya ke dalam Islam. Jadi saya kira tidak kemudian instan terjadi atau tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam ini, tapi tadi kita menyebutnya masyarakat Muslim menjadi kuat karena perdagangan, kemudian para ulama melakukan dakwah yang sangat masif dan kreatif, sehingga kemudian bertumbuh bersama, terbentuklah satu kekuatan untuk kemudian tumbuh menjadi kesultanan-kesultanan Islam. Begitu Bang Afan sebagai pembuka. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Salim Afila, luar biasa. Ini memberikan sebuah gambaran komprehensif ya, walaupun mungkin waktu disampaikan hanya sekitar 30 menit ya, tapi kita jadi memahami bagaimana kemudian banyak wilayah-wilayah di Nusantara ini, bahkan juga kesultanan-kesultanan ini terbentuk dan kemudian bisa mempengaruhi hingga hari ini, di mana bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbanyak. Jazakallah khair sekali lagi Ustaz Salim. Baik, juga terima kasih untuk para peserta sekalian yang sudah bersedia untuk hadir mengikuti acara kami, dan juga terima kasih jazakumullah khair jazak kepada para donatur yang sudah memberikan donasinya sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Kami sampaikan juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kalian yang ingin berdonasi bisa melalui rekening yang ada di sini. Bisa di-tap saja QR code yang ada di sebelah kiri, atau melakukan transaksi transfer melalui BSM, Bank Syariah Mandiri, nomor rekening yang tercatat di atas, atau BCA dan Bank BNI Syariah. Konfirmasi melalui nomor yang juga ada di situ. Kita ketemu dalam Sadaqah Talks Forum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.